laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh. Yang saya sampaikan tadi dengan di sini menulis semua ini soleh semua yang menggerakkan, semua yang kita yang membuat kita bisa seperti ini itu Allah, hanya bergantung pada Allah, maka yadkhulunal jannah. Allah berjanji pasti dimasukkan surga. Jadi awak dhewe wis rada tentrem, wis ayem. Soalnya mesti masuk surga. Yang pernah masuk neraka tidak boleh di pertama sama tauhid, mengimani Allah. Sudah beriman mengimani Allah, kemudian diamalkan dengan kita amal soleh, ya itu jaminannya surga. Surga ayu awak dhewe itu. Kalau di istilah ngono tidak akan didolimi sedikit pun. Itu luar biasa. Itu yang kemudian ibu-ibu ini sangat luar biasa. Ya, sebelum subuh wis teko ya Bu. Karena harus apa? Semangatnya untuk dapat apa? Untuk dapat qobliyah subuh. Kemudian rumahnya jauh agak mepet itu kan tidak dapat qobliyah. Karena apa? Karena rasa iman, ada perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Mari subuh, wes mari saya ono kudu. Ora beranjak meneh, sik ngenteni suruh. Ya. Karena apa? Disampaikan Rasul ada pahala senilai haji dan umroh, dan itu disebutkan mabrur sampai 3 kali. Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Nah, ini yang harus disyukuri. Tidak semuanya, ya. Tidak semuanya orang itu bisa tergerak seperti panjenengan semua. Ini yang harus disyukuri dan kemudian harus dirawat. Ya. Ini ketua pimpinan, anggota yang sangat kami banggakan, yang sangat kami hormati. Ya. Saya kemarin itu ngisi di Batu. Inilah, ya selalu mengucapkan rasa syukur itu. Allah selalu menampakkan sesuatu yang kemudian kita bisa di bawah. Saya ngisi di Batu itu pesertanya Pondok Ramadan itu mulai dari SD. SD paling kecil kelas 4, yang paling besar ada yang kuliah semester 8. Ada sebagian didampingi orang tua, dan itu enggak ada orang yang ekonominya menengah ke bawah, enggak ada. Karena saya kaget dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Jakarta. Ternyata mereka semua itu anak-anaknya pejabat-pejabat dan rata-rata direktur BUMN di Jakarta sana. Kasihan Bu, memang dia berlimpah, mereka berlimpah. Usaha untuk saat itu mendapatkan asupan yang paling berharga. Paginya itu diterangkan soal sholat sunnah. Karena semangatnya dikatakan bahwa untuk menyempurnakan sholat kita itu, biar sholat kita itu yang kurang khusyuk. Kadang-kadang itu sholat saya mikir kompores mati apa burung. Oh yo, menit terakhir yo, deadline listrik yo. Nah itu kan kadang-kadang. Yang kekurangan sholat fardu kita dijelaskan itu Bu, semangat menjelang zuhur sudah betul, mereka langsung qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur sudah bener yo. Asar itu wis qobliyah wis bener ya. Mari salam ba'da asar ngadeg kabeh lho. Waduh salat iki apa? Fatihah asar. Yang kemudian berarti memang jelas mau kurang burung tuntas, burung lengkap. Iki apa meneh memang gak paham betul meneh subuh mari subuh ya sok muat. Nyai pengetahuan agama. Makanya itu selalu di hadis Bukhari Muslim itu untuk bisa berdoa Allahumma faqihni fiddin wa alimna at-takbir. Kalau ingin mendoakan anak kita yang laki-laki, tinggal domir yang terakhir itu yang belajar bahasa Arab itu bisa diganti. Kalau anak kita laki-laki tinggal menggantikan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-takbir.
disebut namanya lebih lengkap. Misalnya kalau saya doakan anak saya, Allahumma faqihu Syarifuddin Ra'isul Haq bin Nugrahati Kusuma fiddin wa alimhu at-ta'wil. Angel teman terima pelajaran IPA itu bisa terbantu Bu ternyata. Betul. Sing gak iso blas matematika itu titik-titik moro iso. Setelah tak tanya itu, terus setiap ya dari 2 rakaat tak sebut namanya itu tak. Nah, satu persatu kalau lebih baik. Jadi misalnya saya bilang aku pengen jadi hafiz mah, tapi kok uangnya loh. Memang beda-beda, tidak sama dengan kakak, tapi tidak apa-apa bisa. Nah, saya sebutkan Allahumma faqihha Baria Umnya L5 Mahmudatan binti Nugrahati Kusuma fiddin amar ma'ruf nahi munkar. Ya, aplikasinya untuk mencapai tujuannya itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Terus betul. Apalagi Ibu? Menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mencapai, menciptakan, mewujudkan agama Islam yang sebenar-benarnya. Tujuannya ke sana Bu, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berarti tujuan kita ikut Aisyah, tujuan kita ya bergabung di Muhammadiyah ya sebagai acuan gerakan itu tadi untuk menjadikan siapa? Menjadi muslimah, menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan kita itu apa? Itu. Ya. Kalau redaksinya, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuannya. Nah, tujuan pribadi kita kok ikut gabung apa? Ya kita punya keinginan supaya kita menjadi seorang muslimah yang sebenar-benarnya. Dalam arti kata muslimah sebenar-benarnya itu adalah muslimah yang kafah. Orang kalau sudah dengar kafah itu kan bisa dibayangkan Bu ya. Ya kudu bener kak kabeh ibadahnya kudu bener. Semua tuntunan rukun Islam itu, guys, ya, mulai puasa, zakat, ya. Itu di situ Mas ada keterangan bagi yang mampu. Nah, itu juga bagian dari wajib. Maka ini juga perlu dijadikan sebuah mimpi untuk bisa melaksanakan. Karena itu wajib, bayangkan wajib sekali seumur hidup. Ya dikasih umur misalnya sampai 80 tahun, 82, 70 yang dikasih Allah, kemudian untuk haji saja masa kita tidak bisa. Maka harus itu harus tak gapai mulai dari sekarang. Semoga semua panjenengan insya Allah bisa. Amin. Dan harus banyak bersyukur yang kemudian bisa melaksanakan sampai 1, 2, 3, 4. Apa enggak apa-apa Bu? Enggak apa-apa. Karena bisa jadi haji yang pertama itu kurang sempurna, maka disempurnakan pada haji yang kedua. Loh kok nggak sempurna meneh? Dikasih dipanggil lagi haji ketiga. Mungkin haji yang ketiga itu yang juga bisa menyempurnakan haji yang pertama dan kedua. Asal minimal itu, masa dikasih rukun Islam itu berapa sih Bu? 5. Cuma 5, masa kita tidak bisa melaksanakan? Cuma 5, bayangkan. Dari angka 1 sampai triliunan itu Allah hanya memberikan 5 angka rukun. Aku untuk motivasi awak dewe. Ya, karena apa? Karena ya anak-anak saya dulu. Ya, ada saudara, adik, ada kakak yang belum. Saya selalu berdoa untuk bisa, ya Allah, saya ingin bisa mengantarkan anak-anak sendiri. Bisa saya sendiri nanti yang mengantarkan untuk beribadah haji atau umroh. Itu doa kami selalu. Dari anak Erimu harus ketok bagi. Nah itu, makanya itu harus mimpi besar. Mimpi besarnya apa ya Allah? Kapan ya Allah? Kok anugerahi aku 1M? Bisa gerakan kabeh. Karena kalau saya ibarat kita menjadi muslimah yang kafah. Nah kafah itu seperti apa? Berarti kita harus melaksanakan apapun yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan
dicontohkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis yang sekarang ini sudah dibantu oleh pimpinan pusat J untuk kemudian kita pelajari. Nah, ibu-ibu kalau lebih ingin mudah lagi ya, itu enggak apa-apa ibu-ibu ini ngaji ke Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, itu kan TikToknya banyak. Karena apa? Karena jelas, sangatnya jelas Ustadz Adi Hidayat ini wakil ketua pimpinan pusat Majelis Tabligh Muhammadiyah. Nah, ini dulu saya pernah waktu di Mekah itu bela karena apa? Banyak itu ternyata yang orang abangan mengatakan bahwa sekarang itu kita kesulitan memegang jamaah haji loh. Kenapa? Karena tiba-tiba di blog itu harus dipahami ini Bu. Ibu bisa noto, kalau mau nulis saya ternyata memang lebih ya. Saya coba Bu, saya itu kan baca slide ini. Ternyata memang betul Bu ya. Ini kecil ini lebih mudah untuk menghafal. Enggak apa-apa ditulis. Jadi yang pokok-pokok saja. Ini pertama yang harus ya, minimal ngerti onok pitu pikiran pokok mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ya. Minimal itu paham. Dan minimal ngerti juga bahwa di situ ada kata tauhid pada angka yang pertama. Yang nomor 1 tauhid. Ini nanti gitu ya. 7 ini saja kalau sudah paham kita aplikasikan. Nah, insya Allah kita bisa diakui sebagai warga Muhammadiyah. Jadi Islam. Nah, kemudian amalan-amalan kita semuanya itu ya, kita bertawasulnya kepada Muhammadiyah melalui Muhammadiyah. Kemarin saya sampaikan ya, di ranting saya itu kan abu-abu itu kan ya masih banyak. Maksudnya sampaikan karena pas setiap masuk bulan Rajab itu kan banyak sekali himbauan anjuran di HP untuk melaksanakan puasa Rajab itu kan nemen ya. Ya, kalau puasa sehari pahalanya sekian, kalau puasa 2 hari sekian, puasa 10 hari semua keluarga dimasukkan surga, kan gitu Bu ya janjinya. Nah, kemudian ketika di Buddha ya kita kuning itu kan disampaikan bahwa tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab, dilanjutkan dengan bulan Sya'ban ya, karena semua hadis itu yang tersebar itu adalah dhaif. Katanya Ustadz Adi Hidayat ya, saking dhaifnya hadis itu sampai di list daftar hadis itu di dhaif itu tidak ada, saking dhaifnya. Nah, itu kami kemudian ngasih pencerahan pada jamaah gini loh Bu, maksudnya bukan berarti tidak boleh diharapkan untuk puasa, tidak boleh seperti Sya'ban. Rasul itu puasa terbanyak ya dalam 1 bulan. Setelah bulan Ramadan itu kan bulan Sya'ban. Nah, itu puasa terbanyak Rasul. Ya. Makanya saya itu dengan Pak Taufik ini berlomba. Selalu FKB Bu Silva puasa. Gorek kalah Bu Silva puasa mesti gitu. Sama Pak Taufik mesti gitu. Aku enak terima tamu sama gitu. Nah, selalu begitu. Sungkan aku sama Bu Silva mesti gitu. Ya, Ramadan itu saya tanya. Ya, amalan apa yang terbaik di bulan Sya'ban? Iku padahal wis ngaji bolak-balik lho Bu. Ya, ngaji nang golek cabang yo melo ya. Nang PDA iku yo melo. Lah kok isih jawab nis puasa nisfu Sya'ban. Isih jawab ngono Pak. Akhirnya terakhir ya, bismillah ya Allah, saya mohon ya Allah, berikan saya kemampuan untuk memahamkan jamaah saya ini. Dan berikan juga kemampuan para jamaah saya ini memahami setiap ucapan yang saya sampaikan. Sama ketika kemarin waktu, nah ini dulu saya tuntaskan. Nah, akhirnya saya jelaskan, begini loh ibu-ibu ya. Jadi kemarin kan Rajab itu sudah disampaikan, Sya'ban juga sudah disampaikan, ya. Tidak ada amalan khusus. Jadi gini Bu, monggo jenengan Rajab, Sya'ban itu puasa, apalagi Sya'ban. Tapi jangan niatnya langsung saya gitu aja. Berarti maka paham-paham. Jelas kok ing hadis kayak
Ya, iki wis kadung ngono lho, tetep terakhir iku jawab sik poso wis susah banget Bu. Ya kowe mencane kudu sabar temen ya. Akhirnya gini Bu, silakan ini masih ada sisa saban 1 minggu. Silakan monggo puasa, tapi jangan langsung gitu Mas sudah kalimatnya. Jangan niat puasa Saban. Jangan niat puasa nisfu Saban. Lah niatnya apa? Ya sudah, kalau jenengan puasa Senin Kemis ya niat puasa Senin Kemis. Kalau jenengan maunya puasa Daud ya niat puasa Daud. Kalau maunya puasa Ayamul Bid ya niatnya puasa Ayamul Bid. Kalau mau niatnya puasa kodok nyaur utang ya niatnya nyaur. Gitu Bu. Pahami ini ya. Ketika ada kajian HPP dan sebagainya betul-betul dicerna dia ya. Ketika kemudian buka HP itu kok isinya begitu, kita bisa menjadi good influencer, menjadi pengaruh yang baik. Ayo kemudian dicerahkan mereka yang kurang cerah. Kalau jenengan bisa mengkanter itu lebih bagus ya. Misalnya ada yang ingin jelaskan ini puasa Saban. Jenengan sudah tahu posting itu hadisnya. Berdasarkan ini berdasarkan itu maksud saya influencer itu ya. Jadi apa? Menolak buzzer-buzzer yang kemudian menebarkan berita-berita yang kemudian menyesatkan umat. Menjalankan fungsi ibadah dan kekhalifahan. Konsisten dalam berkhidmat. Konsisten dalam berkhidmat itu kalau diartikan istiqomah, aktif, istiqomah. Orang ngenteni diteri sembako dhisik baru teko. Agama sesuai dengan paham Islam dalam bermuhammadiyah. Karena apa? Ya memang beda-beda ya. DNO itu ya dia berideologi Muhammadiyah. Maka ya untuk bisa paham di sana itu tadi pertama 7 pokok pikiran anggaran dasar. Nah ini ditambah 13 apa sih orang itu? 7 sampun memperkokoh sistem gerakan. Memperkokoh sistem gerakan. Nah, pengajian ini bagian dari cara kita untuk memperkokoh gerakan. Mengembangkan wawasan. Yang lagi viral di media sosial apa tuh? Pertamina. Berluar negeri. Hashtag kaburadan dulu. Seritek ya. Seritek. Oke. Nomor 9 ya. Seritek kasihan ya Bu. Iya, kasihan. Buat karyawan kita harus banyak 10.000. Oh, aku nangis sih sampai puasa. Taat azas dan keputusan organisasi. Keputusan organisasi. Jadi memang kita harus apa? Harus menjaga mulut ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu terkait organisasi maka ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati mulut kita ya. Karena apa? Kalau sudah urusan organisasi maka semua yang disampaikan harus sesuai dengan keputusan dan kebijakan organisasi. Nah, makanya penting sikap proaktif itu penting. Misalnya pas rapat kok tidak datang rapat, segera tuh tanya apa hasilnya. Biar nanti itu ketika bermusyawarah dan ukhuwah. Mengemban amanah dan menjadi pelaku gerakan. Mengemban amanah dan menjadi pelaku gerakan. Pelaku gerakan. Bukan follower. Jenengan ini
memajukan Muhammadiyah. 13 jenenganku ya. Ini dua saja jenengan, misalnya buruk mini ngomong langsung nyaut, ikulah suweneng buruk mini. Suweneng buruk mini. Pulang. Kalau merasa ilmu kurang, ayo segera bekerja, segera belajar. 13 jelas akhiran berkiprah dalam memajukan umat bangsa dan dunia kemanusiaan. Ini masing-masing ada dasarnya. Ya, nanti bisa ketemu lagi, nanti kita bareng bahwa dasarnya ini ayatnya. Setiap ada ini, ya kegiatan itu mesti dikabari. Besok saya mau ke Palestina ngirim ini, besok saya mau ke Kairo, besok saya itu mesti dikabari. Ya, dan luar biasa. Nah, oke, itu ya, dua ya tadi berarti kita sudah komitmen Muhammadiyah. Oke, sekarang lagi masih ada waktu. Sekarang 10 komitmen perempuan berkemajuan. Ini. Yes, good. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Number 2, Asania. Pelestarian lingkungan. Penguatan keluarga sakinah dan gerakan kita, ayo dimulai tadi ya. Pertama, ibda binafsi. Nah, yang kedua kemudian melebar pada penguatan keluarga sakinah. Setelah pribadi kita, ayo sekarang merambah ke keluarga. Ini tadi itu kan saya sebagai suku menerang. Ini juga kita ini sudah, ya Allah sebenarnya sudah total loh ya. UMKM macam-macam ya, bahkan itu juga ya. Nah, luar biasa, harus banyak bersyukur. Nah, cuma kita ayo menambah mana yang kemudian perlu diajar. Filantropi berkemajuan. Nah, untuk ini sudah kurang 10. Filantropi berkemajuan. Filantropi itu semangat berbagi. Bisa ke Taska Bu ya. Insya Allah nanti pentasarufannya itu langsung kepada warga Aisyah diutamakan para penggerak kemudian dan semua warga Aisyah. Mohon nanti bisa komunikasi, berkoordinasi dengan Bu Eni, Bu Yayu dan semua pimpinan. Berapa saya nomor rekeningnya Taska nanti bisa langsung ya. Berapa pun Bu, insya Allah nilainya akan besar di mata Allah. Okay. Nah, terutama yang pimpinan-pimpinan nanti harus ngasih contoh dulu. Ya, oke. Ini saya sendiri juga, gitu ya. Kemudian partisipasi publik, betul ya? Partisipasi publik. Nah, kayak ini apa? Ya seperti aktif di PKK, itu bagian dari partisipasi publik. Aktif di partai, itu bagian dari partisipasi publik. Aktif di kemudian ya misalnya yang punya komunitas-komunitas kemudian mempunyai pengaruh kebijakan dalam pemerintahan daerah. Nah itu bagian dari ini sudah melaksanakan berpartisipasi publik. Aisyah fokus pada apa? Kedaulatan pangan ya. Jadi sekarang ini yang diusung isu strategis Aisyah, keren ya Bu. Ini wis ngerti sampai nanti isu strategis ya. Pimpinan pusat Aisyah. Jadi kalau nanti ditanya, jadi gerakan kedaulatan pangan, isu strategis gerakan Aisyah untuk saat ini. Pasca tanwir dan sampai nanti muktamar, insya Allah akan dilaksanakan di Medan. Yuk yang mau bareng-bareng ke sana mulai ngagum. Peran kebangsaan. Peran kebangsaan. Nanti Aisyah itu top loh dengan bayangkan.
Ya begini ini dibuat mudah aja ya, dibuat mudah. Kita harus berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan. Terus mempunyai peran kebangsaan di situ. Ojo sing muluk-muluk kayak politikus misalnya. Itu sudah masuk pada ini peran kebangsaan. Jadi ketua RW, Bu RW ada Bu RW di sini. Ayo RW, kita ciptakan RW yang Aisyah minded, Aisyah minded. Ayo dia, ya dibuat jual. 7 karakter ini yang itu terus. Coba perhatikan, huruf mini itu kalau ceramah ini mesti katut. 7 karakter perempuan berkemajuan. Mesti katut ini, mesti keucap. Dan mesti ayo apa ditanyakan mesti gitu. Sampai iman dan takwa nomor 1. Dua, taat beribadah. 3, berakhlakul karimah. 4, berpikir tajdid. 5, bersikap wasatiyah. Wasatiyah. Maksudnya? Ekstrim kiri. Nah, wasatiyah itu ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wasatiyah itu. 6, amaliyah sholihah. 7, belum. Oke. 7, sikap inklusif. Di 1, iman dan takwa. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga, berakhlakul karimah, akhlak karimah. Yang keempat, berpikir tajdid, pembaharu. Oke, tajdid itu pembaharu, ya tidak kolot, ya tidak kolot. Kemudian yang kelima, bersikap wasatiyah, moderat, oke, tengahan. Yang keenam, amaliyah sholihah. Ya. Di Al-Quran itu coba kalau kita baca. Ketika amal. Ini tadi apa saja ya? 13 komitmen bermuhammadiyah. Terus lalu kemajuan. Terus tadi yang pertama tadi apa tadi tak foto? 7 pokok pikiran gitu ya. Itu nek di rumah bareng ini dihafalkan ya, yang pendek-pendeknya aja gampang itu 7 karakter perempuan berkemajuan. Ya, dihafalkan ya Bu ya. Kayak kita dulu, saya tadi mau mengambil Mbak Fauzia. Saya dulu apa? Dasa Dharma Pramuka, saya dulu Pramuka ya, sebuah Pramuka. Dihafalkan itu setiap upacara itu dibaca. Ya, setiap penutupan pacaran atau pembukaan pacaran dibaca. Mbak Sri yo, ini Mbak Sri yo. Pramuka RST kan. Pancasila ini kita dulu sampai hafal ya, juga pembukaan UUD 45. Itu setiap upacara di sekolah dibaca dan dihafal. Kalau anak sekarang barangkali hafal itu ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita hafalkan dulu, terus kalau sudah hafal diamalkan, begitu ya. Ini Bu Srifa ada permintaan dari Bu Srifa dimohon memberikan 3 buah pertanyaan dari materi yang sudah diberi. Awal tadi ya, sesuai yang tadi biar